Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga hari ini kalian dalam kondisi sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring hari ini dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, saya ucapkan selamat bagi kalian yang hari ini kalian sudah masuk di kelas 9. Kalau kemarin kalian ketemu dengan Pak Owan, masih kelas 8, hari ini kalian sudah kelas 9. Selamat, semoga kalian setelah kelas 9 ini akan lebih semangat lagi, sehingga bisa meraih cita-cita yang kalian impikan. Baik, pada siang hari ini atau hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Sebelum masuk untuk awal, saya perlihatkan untuk video, silahkan kalian saksikan dengan seksama, dicermati.
Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Yaitu kromosom. Kalian lihat pada gambar di layar kalian bahwa ada di sini nukleus. Nukleus itu apa? Nukleus adalah inti sel. Sel itu apa? Bagian terkecil dari tubuh kita, dari makhluk hidup adalah sel. Kalian lihat di sini. Nah, di dalam inti sel, dalam nukleus itu ada bagian namanya kromosom. Jadi dalam potongan sel itu yang mengandung inti atau nukleus itu akan mampu tumbuh dan berkembang menjadi sel baru atau sel baru hasil pembelahan yang memiliki sifat yang akan sama dengan sel induk. Pembawa sifat ya, itu berada di dalam inti sel ini. Nah, di dalam inti sel itu ada benda-benda halus yang terdapat pada nukleus yang berbentuk seperti batang atau bengkok dan terdiri dari zat-zat yang mudah mengikat zat warna. Benda-benda inilah yang dinamakan dengan ini, yang saya sebutkan tadi, kromosom. Yang penyusunnya dinamakan dengan kromatin. Jadi penyusunnya namanya kromatin. Kromosom ini memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup. Karena kromosom itu merupakan alat pengangkutan bagi gen-gen yang akan dipindahkan dari sel induknya ke sel anakannya. Jadi dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Nah, kromosom itu bisa Bisa diartikan sebagai kroma, yang berarti warna. Kroma dan soma ya. Soma yang berarti badan. Sehingga kromosom itu bisa diartikan badan yang berbentuk apa? Berbentuk panjang atau bisa pendek,
lurus atau bengkok yang mudah menyerap warna atau menyerap zat warna. Nah, kalian lihat untuk kita perbesar untuk tampilannya ini untuk bagian-bagian kromosom. Nah, tadi penyusunnya tadi dinamakan apa? Kromatin. Kemudian setiap kromosom itu terdiri dari dua salinan yang identik atau hampir sama ya, identik, sama. Dua salinan inilah yang disebut dengan kromatid. Jadi dua salinan yang sama ini namanya kromatid. Ya. Mereka ini ya, kromatid ini saling melekat. Yang lekatannya itu ya, melekat satu ini namanya lekatannya disebut dengan sentromer. Jadi lekatannya ini namanya sentromer. Kemudian kalian lihat di sini ada apa ini? Ada lengan ya. Ada lengan pendek, ada lengan panjang. Nah, bagian lengan ini merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung kromosom dan gen. Ini bagian lengan inilah yang mengandung kromosom dan gen bagian utamanya. Umumnya jumlah lengan pada kromosom ada berapa? Ada 2. Tetapi ada juga beberapa yang hanya berjumlah 1. Lengan ini dibungkus oleh selaput yang sangat tipis dan di dalamnya itu terdapat cairan bening yang mengisi seluruh bagian lengan ini. Cairan ini mengandung benang-benang halus yang kayak apa ya, Kak? Yang berpilin ya, yang disebut dengan kromonema. Ya. Jadi benang-benang halusnya namanya kromonema atau kromonema. Ya. Nah, bagian kromonema ini yang mengalami pembelahan ini disebut apa? Disebut kromomer. Disebut apa? Kromomer ya. Yang berfungsi membawa sifat keturunan sehingga atau yang sering disebut dengan gen atau lokus gen. Baik, kalian lihat yang ini. Ada di sini ada gambaran apa ini? Gambaran dari panjang kromosom. Di sini tertera 0,2 sampai 20 apa ini? Lambang apa? Mikrometer. Mikrometer itu berarti 1/1 juta meter. Jadi kalau misalkan panjangnya 0,2 mikrometer berarti 0,2 per 1 juta meter. Jadi sangat kecil sekali ya. Jadi untuk ukuran dari kromosom. Aktivitas kromosom dapat terlihat dalam siklus sel. Termasuk pada apa? Di dalamnya ada pembelahan sel. Ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Coba kita lihat masing-masing. Kita lihat untuk mitosis. Pembelahan mitosis itu pembelahannya terjadi di sel tubuh atau sering disebut dengan sel somatis yang bersel banyak, atau ini berarti di semua sel kecuali di sel kelamin yang menghasilkan 2 anak sel yang mengandung jumlah kromosom atau materi hereditas yang sama atau identik persis. Jadi antara anakan sel anakan dengan sel induknya sama persis, tidak ada perbedaan. Ini mitosis. Kita lihat tujuan pembelahan mitosis. Tujuan pembelahan mitosis yang pertama untuk apa? Untuk pertumbuhan. Ini bisa pertumbuhan tinggi badan misalnya, bisa pertumbuhan pada tanaman misalnya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu adalah penutupan luka atau sering yang disebut dengan restitusi atau penutupan luka. Jadi kalau ada luka goresan atau apa, sel di situ mungkin ada yang rusak atau apa ya, istilahnya jadi selnya mati, akan
akan tumbuh sel yang baru. Ini dengan pembelahan mitosis, sama persis dengan indukannya atau induknya. Kemudian yang ketiga adalah mengganti sel-sel yang rusak atau regenerasi sel. Di sini misalkan ada sel-sel yang sudah aus atau misalkan selnya sudah tadi mati, bisa regenerasi sel baru. Ini adalah tujuan dari pembelahan mitosis. Kita lanjutkan untuk fasenya. Dalam pembelahan mitosis ada fase-fasenya. Ada fasenya apa saja? Yang pertama yaitu profase. Kita lihat profase kayak gini. Nah, pada profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian yang kecil. Ya. Kromosomnya memadat dan menebal. Kalian lihat untuk gambarannya seperti ini. Nah, ini ada membran intinya. Kemudian di dalamnya kromosom ini terdiri atas 2 kromatid, ya, sesaudara. Ya, kromatid sesaudara adalah hasil penggandaan dari satu kromosom yang mula-mula indukannya tadi hanya satu, ya, ini mengganda, ya, mengganda. Kemudian ini adalah gambaran dari gelendang pembelahan mulai terbentuk ini. Kemudian kalian lihat, ini tadi sebelumnya ke sini, ini apa? Ini gambar ini apa? Sentrosom ya. Oke, sentrosomnya. Baik, kita lihat. Kita lanjutkan untuk fase yang kedua, yaitu metafase. Pada metafase ini, kromosom sudah mulai berjejer pada bidang pembelahan. Ini bidang pembelahannya mana? Inilah atas ke bawah ini. Ini bidang pembelahan. Sudah mulai berjejer di sini. Ini kromosomnya sudah mulai berjejer seperti ini. Ini gelendang pembelahan tadi mula-mula baru seperti ini pada fase pertama atau profase. Ini sudah mulai, ini ya, udah banyak ini. Kemudian sentrosomnya kalian lihat sudah membentuk kayak jenis apa ya, kutub ya. Kemudian ini adalah bidang pembelahan. Selanjutnya untuk fase yang ketiga yaitu anafase. Kalian lihat untuk kromatidnya sudah berbeda ya. Kromatid saudara ya. Tadi yang penggandaan dari sebetulnya satu kromosom tadi ya, yang mengganda tadi ya. Memisah menuju kutub yang berlawanan, menuju sentrosomnya, begitu. Kemudian kamu lihat ya, ini menuju sentrosomnya. Pada akhir anafase ya, kedua kutub sel memiliki kromosomnya jumlahnya sama nanti pada akhir anafase sudah mengumpul ke sana, ke sini dan ke sini ya. Nanti jumlah kromosomnya sama. Kemudian yang fase terakhir yaitu telofase, ini kalian lihat membran inti mulai kembali bergabung. Jadi membran inti mulai kembali bergabung seperti ini, membran inti. Ya. Oke. Kemudian kromosom mulai merenggang, sudah terbentuk ke tengah ya. Oke, mulai merenggang. Ini sentrosomnya ya. Kemudian ini terbentuk sel anakan. Oke. Ini terjadi pembelahan, jadi membelah menjadi ya, 2 sel anakan yang sama persis dengan induknya nanti. Ini induknya tadi seperti ini. Ya. Kemudian ini ya, jadi fasenya ini untuk mitosis. Baik, untuk mitosis, untuk fasenya seperti ini, kita rangkum fasenya. Ada 4 fase, mudah dihafalkan. Misalkan dengan apalah? Misalkan kalau Pak Wawan, promat. Promat itu apa? Promat. Pro-nya adalah profase, M-nya metafase, A-nya anafase, T-nya telofase. Itu ya. Promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke. Lanjutkan untuk meiosis. Pembelahan meiosis ini, pembelahannya bedanya kalau meiosis, pembelahan sel yang berlangsung 2 kali. Jadi ada meiosis 1 dan meiosis yang kedua. Kemudian pembelahan ini merupakan pembelahan reduksi atau istilahnya pengurangan jumlah
kromosom atau reduksi tadi pengurangan jumlah kromosom pada kromosom sel anak yang dihasilkan. Terjadi di mana ini meiosis ini? Meiosis ini terjadi pada sel kelamin atau sering disebut dengan sel gamet. Kalau Pak Wawan ilustrasikan seperti ini. Ini sel indukannya ya, atau sel induknya. Kemudian mengalami meiosis pertama. Ada fasenya, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Pertama terbentuk pada ini ya, terbentuk pada meiosis 1 terbentuk 2 anakan. Ya. Jadi masing-masing anakan ini mengalami pembelahan lagi. Ya, mengalami meiosis yang kedua, masing-masing terbentuk 2 anakan. Ada profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, telofase kedua. Nah, masing-masing terbentuk 2 anakan. Sehingga totalnya ada berapa sel anakan ini? Totalnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi terbentuk 4 sel anakan atau terbentuk 4 sel anak. Kalian lihat antara sel induk dengan sel anaknya sama atau beda? Beda. Kalau di sini ada 4, di sini ada 2, sehingga berbeda. Ya. Kalau ini ya, maksudnya untuk sifatnya beda. Kalau hasilnya ini 4 sel anak ya. Jadi sifatnya antara sel anak dengan sel induk itu berbeda sifatnya. Sel anak mempunyai kromosomnya yang separohnya ya dari sel induk. Jadi kalau di sini 4, ini 2 separohnya. Jadi sifatnya untuk sel anak mempunyai perangkat kromosom setengahnya dari sel induk. Ini untuk meiosis. Coba kita lihat kalau fasenya lebih detail seperti ini, seperti pada mitosis tadi, kalian ini juga risetnya sama dengan tadi. Ini lebih detailnya tadi ya. Kalian bisa amati nanti video ini di-pause, dicermati, kemudian juga perbedaan pembelahan meiosis dan mitosis. Kalian juga bisa catat ini di buku kalian untuk perbedaannya. Ya, saya sebutkan 6 di sini. Kalian bisa menulisnya atau menyalinnya. Itu anak-anak semuanya. Ada pertanyaan untuk materi ini? Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian bisa WA Japri atau WA Group ya, kemudian lewat Google Classroom atau lewat email saya. Saya ulangi, jadi kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa WA Group ataupun WA Japri ya, dengan nanti pada pertanyaanmu atau komentarmu dalam kurung di belakangnya kalian tulisin nama dan kelas untuk untuk biar Pak Wan tahu, juga untuk proses penilaian. Kemudian yang kedua untuk lewat komentar juga bisa lewat Google Classroom. Kemudian email kalian bisa milih yang atas atau yang bawah. Silahkan. Kemudian untuk hari ini, untuk tugas hari ini silahkan kalian membaca buku. Bisa buku yang kalian sudah beli atau juga bisa browsing internet materi hari ini yang masih kesulitan. Kemudian kalian kerjakan soal berikut, yaitu ini yang warna merah ini. Jadi kalian tulis persis seperti ini. Kemudian kalian kerjakan. Ingat, mengerjakanmu itu kesempatannya hanya 1 kali saja. Tidak ada kesempatan kedua untuk soal ini. Saya buat hanya 1 kali. Silahkan nanti akan langsung tahu hasilnya, sehingga dimaksimalkan pekerjaanmu. Kemudian untuk PR untuk 1 minggu ini kalian mengerjakan buku PR uji kompetensi 1, yaitu halaman 6 sampai 7. Nanti dikerjakan di buku tugas saja. Kemudian difoto, dikirim lewat Google
Classroom. Ingat, pengirimannya lewat Google Classroom. Paling lambat 1 minggu ya. Saya tunggu. Kemudian buku pekerjaannya atau buku tugasmu kamu simpan dulu untuk sementara waktu. Nanti kalau sudah masuk, dikumpulkan sebagai bukti bahwa kalian betul-betul mengerjakan. Tidak hanya foto milik temannya. Saya cocokkan nanti. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri untuk hari ini. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.